Ya, sebentar kita gagal fokus dengan jemaah. Masya Allah, warna oranye sedang berduyun-duyun menuju ke Masjidil Haram. Sekali lagi kita lihat, seperti inilah situasi pasar tengah jalan yang sering meresahkan. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Al-Bahar. Dan sekarang saya mau nge-share lagi situasi pasar tengah jalan yang sering diubrak-abrik sama para petugas, tentunya di Mekah ya. Nah, karena situasinya seperti itu, jadi saya rasa ada beberapa hal yang harus jadi catatan untuk jemaah umroh dari berbagai macam negara, terkhusus dari tanah air kita Indonesia. Karena sejatinya pasar dadakan di tengah jalan ini 90% targetnya hanya jemaah umroh. Nah, memang dengan adanya pasar di tengah jalan seperti ini bisa membantu memudahkan jemaah mencari oleh-oleh. Tapi saya rasa ketika kita berada di sini jangan terlalu terlena, terhipnotis dengan keramaian, kerumunan, serta barang-barang yang murah. Tetap kita harus mengutamakan kehati-hatian dan kewaspadaan. Ya, sebentar kita gagal fokus dengan jemaah. Masya Allah, warna oranye sedang berduyun-duyun menuju ke Masjidil Haram. Ya salam. Jemaah dari India sepertinya ya. Sementara jalanan ini hingga ke ujung sana itu berubah menjadi pasar dadakan, dan di sini ada air jam-jam. Tuh, di jalanan ini sekarang disediakan air jam-jam seperti ini. Kita sekarang minum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ilman nafi'an wa sifa'an wa rizqan wasi'an min kulli da'in was-saqamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan segelas air jam-jam yang saya minum bisa menambah speaking public saya jauh lebih fasih, agar supaya setiap apa yang saya sampaikan di video-video ringan kita mudah dimengerti serta dipahami oleh sahabat Al-Bahar, termasuk saat ini. Sekarang kita lanjut lagi ke kawasan ujung sana, karena sekali lagi sepanjang jalan ini udah seperti pasar dadakan. Lihat tuh, bismillah. Dan ini pembelinya jemaah semua. Kalau jemaah dari luar sih insya Allah aman, karena mereka rata-rata bisa berbahasa Arab, dan yang paling penting bisa mengimbangi tata cara yang jualan ya. Tapi kalau jemaah Indonesia biasanya tidak bisa mengimbangi akhlak-akhlak para pedagang. Kita biasa di Indonesia pembeli adalah raja. Jadi sampai sini pun kita menerapkan hal itu. Tapi ternyata hal itu semua dimanfaatin oleh para pedagang yang bisa aja menimbulkan hal negatif yang merugikan jemaah. Maka alangkah baiknya sebelum itu terjadi kita lebih bagus waspada dari awal, atau seperti orang bijak mengatakan sedia payung sebelum hujan, seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan hal-hal yang pernah terjadi di belakang tidak terulang lagi.
Yang pertama mungkin yang harus diperhatikan oleh setiap jemaah ketika belanja di pasar dadakan seperti ini, jangan terlalu leha-leha, santai-santai, tawar-menawar terlalu lama. Karena bisa jadi tiba-tiba para petugas datang, lalu kemudian para pedagangnya nih lari berbirit-birit ketakutan. Ya. Bisa jadi kan kita udah ngasih duit, belum dikembalikan duitnya, kembaliannya, keburu lari, kan otomatis itu merugikan kita. Atau mungkin barangnya kita pegang, tapi pedagangnya keburu lari gitu kan. Nah, gitu. Jadi bisa aja hal negatif itu terlahir dari hal sederhana seperti itu. Lihat tuh, bismillah, masya Allah, sepanjang jalan. Nah, mungkin yang belum tahu, ada yang bertanya, kenapa sih harus diganggu yang jualan, sementara yang jualan ini kan membantu memudahkan para jemaah. Jadi di sisi lain para pedagang ini memang menyadari semua, mengakui semua. Jadi jualan seperti ini melanggar gitu. Makanya ya mau nggak mau harus ngikutin seperti itu. Allah, sebentar kita ngos-ngosan ya, sorry. Allahu Akbar. Dan saya sarankan kalau bisa pada saat belanja di tempat kayak gini pakai duit real aja ya. Walaupun memang rupiah itu diterima dan bisa, tapi kalau real jauh lebih ringan, lebih simpel gitu loh. Nggak harus hitung-hitung tukaran dan yang lain sebagainya. Karena biasanya kalau ngikuti para pedagang tukarannya nanti beda lagi dengan di tempat biasanya. Jadi dari hal itu insya Allah, jadi bisa aja kan merugikan jemaah nanti. Nah, kita sekarang di depan hotel yang ini nih, hotel bintang 3 yang biasa dipakai oleh jemaah Indonesia, mulai dari Mira, Jiwar Ajiad, Anwar Al-Diafa, Sawaid Al-Khair. Situasi di depannya tuh riuh banget, ramai banget dengan para pedagang. Bismillah. Dan kebanyakan para pedagang di sini menawarkan harga tinggi dan barangnya disamakan dengan barang yang asli. Contoh misalkan tasbih kukah. Biasanya jemaah itu nyari tasbih kukah. Ini tasbih kukah asli, harganya sekian-sekian. Yang dijual di emperan jalan seperti ini tuh tidak ada, saya rasa ya, tasbih kukah asli. Jadi jangan sampai terkecoh seperti itu. Bismillah. Tuh sekali lagi kita lihat, seperti inilah situasi pasar tengah jalan yang sering meresahkan. Allahu Akbar. Ini lokasi di depan perhotelan bintang 3 yang biasa dipakai oleh jemaah Indonesia. Allah, lihat ramai juga jemaah Indonesia ya, yang sedang lalu lalang atau berduyun-duyun menuju ke Masjidil Haram. Ya salam. Karena udara dan cuacanya masih panas walaupun ini mendung, jadi keringat masih bercucuran yang saya rasakan, ditambah lagi dengan
ramainya jemaah dan para pedagang. Sekali lagi tuh lihat sepanjang jalan rame banget ya. Allahu Akbar. Pokoknya setiap hari Kota Mekah tuh seperti ini. Jalanan depan hotel itu seperti pasar dadakan. Allahu Akbar. Memang kalau kita belanja di pinggir jalan seperti ini, bagi yang tahu dan paham ini relatif lebih murah harganya. Padahal barangnya sama dengan yang dijual di pertokoan-pertokoan seperti ini. Ya, makanya pasar tengah jalan seperti ini selalu ramai, selalu heboh. Ya, tapi hanya saja kita kadang-kadang kurang terlalu paham. Ya, jadi ya suka menimbulkan hal-hal negatif. Nah, untuk menghindari itu semua, sekali lagi yang pertama kita harus gerak cepat, tidak boleh terlalu leha-leha seperti belanja di pasar pada umumnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan pakai duit pas. Ya, usahakan pakai duit pas. Kemudian, sebentar. Jangan kaget, jangan terkejut ketika nada, suara, serta tingkah laku para pedagang yang jauh lebih keras, gitu ya. Karena di sini ya mayoritas kayak gitu. Kita harus mengimbangi itu agar supaya menghindari sesuatu hal yang negatif yang bisa saja tuh terjadi kepada diri kita, naudzubillah ya. Jadi di sini adu tawar, suara keras itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Ya. Makanya nggak apa-apa kalau kita ngikutin tradisi di sini. Karena kalau kita ngikutin tradisi di kita, pembeli adalah raja. Sekali lagi, dari hal-hal seperti itu biasanya kita dimanfaatin oleh para pedagang yang berbau hal negatif yang merugikan kita semua. Jadi pada intinya harus tetap hati-hati dan waspada ya. Kalau bisa sih setiap kita mau belanja minta diantar sama leader, sama mutawif, agar jauh lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Bukan kita suudon, tapi sekali lagi bentuk hati-hati dan waspada itu jauh lebih bagus ketika kita terapkan. Insyaallah kita semuanya dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal apapun. Kalau itu saya akhiri, doa saya untuk teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruangan milik rezekinya disegerakan sampai datang nyusul kedua tanah suci, berumrah serta berhaji. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.